Jadi kita berikan usaha terbaik kita untuk memberikan dukungan, karena kalian juga akan berada di posisi itu, gitu ya. Oke, mumpung sudah pas waktunya, grup 1 mau memulai sekarang, biar nggak kelamaan nunggu nervousnya. Oke, silakan. Nanti Nadra tolong di spotlight satu-satu ya, yang pas gilirannya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Sekti, kami dari kelompok grup 1 hari ini yang akan meliding untuk latihan yoga kita pada pagi hari ini. Kami di kelompok 1 ada 7 orang, nanti kita akan leading secara bergantian. Ada saya Sekti, nanti ada Mbak Miranda, Mbak Resi, Mbak Sendri, Mbak Gita, Mbak Jenny, dan terakhirnya sama Mbak Kadek. Oke, langsung saja kita mulai latihan kita pada pagi hari ini. Pada teman-teman semua dipersilahkan mengambil posisi duduk yang nyaman. Boleh duduknya dengan bersila ataupun bersimpuh. Silahkan pilih mana posisi yang paling nyaman. Apabila diperlukan props untuk menopang bokongnya agar tulang duduknya tetap tegak, boleh gunakan balok kalau ada, blok atau selimut ataupun handuk kecil yang punya. Silahkan letakkan di belakang bokong. Untuk yang pakai balok, nanti duduknya agak ke depan sedikit ya, supaya saya akan contohkan supaya tulang duduknya tetap tegak. Jadi jangan full. Oke, silahkan duduk di posisinya masing-masing. Silahkan rasakan lagi duduknya, amati kembali posisi duduknya masing-masing. Kemudian putarkan sedikit atau 3 kali putaran bahunya ke arah belakang supaya lebih terasa rileks. Lalu turunkan bahunya ke arah belakang, siku tangan rileks, kedua tangannya di atas lutut atau paha boleh. Seperti ini, boleh menghadap ke atas. Kalau sudah merasa nyaman dan baik-baik saja, silahkan memejamkan mata. Ada stretchingnya di sini, membuka area dada dan juga bahu. Oke, cukup. Pelan-pelan angkat kembali lututnya. Lalu coba tekuk lagi kaki yang kiri ke arah depan dada. Dari sini sekarang turunkan kaki yang kanan. Kita ganti dengan kaki sebaliknya ya. Luruskan kaki kirinya ke atas, pegang di belakang paha atau betis atau ankle, dekatkan sedikit ke arah dada, stretch untuk hamstring kakinya sebelah kiri. Lalu putar-putar ankle-nya ke arah luar, putar ke arah dalam. Lalu sekarang kita pointing kakinya and then flex, pointing and flex. Lower kantin, inhale up, taruh tangan di belakang kepala, exhale, buang atau kembalikan energi ke bumi, exhale, turunkan jari-jari kaki menghadap ke depan, jari-jari tangan menghadap ke bawah, inhale up, tarik energi dari bumi sampai di atas kepala, and then exhale, turunkan di depan lower kantin. Inhale up, bawa ke belakang kepala, buang energinya berlebih, turun ke bawah, jari-jari kaki menghadap ke depan, roll up, bawa ke atas kepala, kemudian turun ke lower kantin. Inhale up, bawa ke belakang kepala, tekuk lutut, buang energi berlebih ke samping badan. Exhale,
turunkan badan. Inhale, roll up ke atas. Exhale, turunkan tangan ke depan, lower frontier. Jinjit. Ya, kita lakukan flexing di jari-jari kaki dulu sebelum kita lanjut ke sesi yin yang lebih dalam lagi sambil kita mengatur nafas. Oke, di sini kita akan bertahan kurang lebih 1 menit saja. Sambil kita biarkan dulu paha kita terbiasa terbuka hadapan, kemudian lutut, dan juga kita berikan pijatan di daerah jari-jari kaki. Ya, tema kami hari ini adalah memberikan stimulasi untuk sirkuit pertama, yaitu paru, usus besar, lambung, dan limpa. Nah, seperti kita ketahui, lambung dan limpa dimulai dan diakhiri dari jari-jari kaki. Adapun jalur energi yang dilewati oleh bagian tubuh tersebut diantaranya ada jalur meridian limpa, jalur meridian ginjal, hati, dan juga kandung kemih. Selain itu, untuk pelikat dan bagian luar lengan tersebut juga dilewati oleh jalur energi atau jalur meridian usus besar, usus halus, dan juga triple burner. Selesai digoyang, dan kita lanjut ke Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Terima kasih teman-teman. Kita bagian yaitu ginjal, limpa, dan lambung. Untuk di atas tumit, jika teman-teman tidak nyaman duduk di atas tumit, lututnya tidak nyaman, teman-teman bisa menggunakan balok. Untuk di atas balok, di antara kedua telapak kaki. Jika kakinya tidak nyaman seperti ini, kakinya bisa sedikit bawa keluar seperti ini atau dibuka ke samping seperti ini. Jika teman-teman sudah cukup merasakan stretching di quadricep atau paha depan, teman-teman bisa stay di sini. Jika belum, saya akan berikan opsi yang kedua. Kedua tangan ke belakang, sandarkan sedikit ke belakang, tubuhnya sandarkan sedikit ke belakang. Ya, terlepas dari semua masukan yang diberikan, jadi kita pada saat sudah menyelesaikan sebuah kewajiban yang kita lakukan, kita perlu appreciate diri. Saya sudah memberikan usaha terbaik saya gitu kan. Kadang sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang juga tidak, tetapi itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan di sini kenapa setiap Titi saya selalu memberikan teaching practice, karena di situ cara saya untuk melihat apakah kalian sudah bisa memahami apa yang kalian pelajari selama Titi, dan feedback yang kami berikan itu selalu dengan niatan untuk memberikan support bagi kalian supaya menjadi lebih baik. Jadi kita belajar untuk memberikan feedback yang sifatnya membangun, begitu ya. Secara keseluruhan tadi Nadra sudah menjelaskan satu-satu, jadi sebenarnya tidak banyak yang perlu saya jelaskan lagi. Di sini saya hanya memberi masukan secara general, karena ini kebetulan adalah teacher training online dan kalian pun mengajarnya online kan pada saat teaching practice.
Dan di situ ada beberapa hal yang memang saya selalu ulang-ulang setiap titik, karena mungkin dari kita gitu belum banyak yang belajar mengajar online gitu kan. Mungkin dari kalian nggak banyak yang mengajar online. Mengajar online itu sedikit lebih kompleks dibandingkan mengajar offline. Kalau offline kan orang peserta di kelas kalian bisa melihat langsung kalian di depan, bisa mendengarkan suara kalian langsung dengan baik, tergantung volume suara kalian. Pada saat mengajar online, di sana ada pertimbangan. Yang pertama, apakah saya terlihat jelas di layar? Jadi di situ perlu dipertimbangkan supaya tidak backlight misalnya. Jadi menempatkan posisi kamera sebisa mungkin tidak menentang cahaya matahari. Jadi kalau bisa kameranya jangan menghadap ke jendela, jangan menghadap ke pintu yang terbuka. Jadi kalaupun menghadap ke jendela seperti Kadek tadi, jendelanya ditutup, hordennya ditutup, supaya cahaya dari luar tidak menentang. Dan kalaupun tidak ada pilihan lain gitu, mau nggak mau kameranya harus menghadap ke arah jendela, kemudian sudah ditutup pun masih sedikit backlight, tambahkan cahaya dari depan. Kalian kan punya lampu sorot, lampu belajar, jadi bisa tambahkan dari depan sehingga cahayanya setidaknya menjadi lebih balance. Dan di situ akan membuat orang, karena kan mereka yang melihat kelas kalian kan mungkin menggunakan gadgetnya, bisa jadi menggunakan HP misalnya yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kaliannya gelap gulita itu kan susah untuk melihat kan. Jadi di situ pertimbangan itu yang sangat penting, pertimbangan apakah saya bisa terlihat jelas pada saat melakukan pose. Penempatan posisi kamera, kalau memang memungkinkan bisa memperlihatkan seluruh postur tubuh dengan baik sehingga orang bisa melihat dengan baik. Dan itu sekali lagi memang membutuhkan ruang yang cukup, misalnya kalaupun tidak memungkinkan, setidaknya bagian utama yang mau kita tunjukkan itu bisa terlihat dengan jelas. Begitu ya. Kemudian yang kedua, suara, audio. Kalau offline pertimbangannya kan gampang kan, tinggal ngomong aja dikencengin atau pakai mikrofon misalnya yang bisa didengar. Nah pada saat kita mengajar online, faktor suara itu adalah sesuatu yang vital. Karena in case sinyalnya jelek, gambar kita sedikit ngeblur, setidaknya ada instruksi suara yang masih bisa didengar dengan jelas. Jadi biasakan untuk memberi instruksi detail kalau mengajar online, tidak usah terburu-buru karena orang butuh waktu mencerna, mendengar dan melihat. Dan itu seperti saya bilang, kalau kebetulan orangnya menggunakan HP yang kecil gitu kan, sudah ngelihatnya kecil, suaranya, instruksinya nggak jelas gitu. Jadi terbiasakan untuk memberi instruksi tidak terburu-buru. Jadi saya suka tadi teman-teman di sini instruksinya semua terkesannya itu masih pelan, detail, tidak cepat-cepat gitu ya, itu bagus sekali. Kemudian tentu pertimbangan kalau misalnya saya tidak menggunakan mikrofon tambahan, kita hanya menggunakan mikrofon yang ada di gadget kita, di laptop misalnya, ataupun tab, ataupun HP. Jadi biasanya pada saat wajah kita dipalingkan, menghadap ke samping, menghadap ke bawah, atau menghadap ke belakang, suaranya akan berkurang. Jadi pastikan pada saat memberi instruksi, suara kalian, wajah kalian lebih banyak mengarah ke sumber mikrofon yang ada di laptop kalian. Jadi kalau sudah menunjukkan posenya, nggak usah ikut lakukan pose, duduk saja wajahnya supaya menghadap ke kamera sehingga instruksi kalian bisa lebih jelas. Begitu? Dan di situ di Zoom kalian, di lambang yang ada di pojok kiri bawah itu ada lambang mikrofon. Jadi bisa dipilih settingannya, mikrofonnya pakai yang mana. Kalau kalian menggunakan mikrofon tambahan, pastikan kalian sudah memilih mikrofon itu. Jangan sampai saya pakai mikrofon tapi ternyata source yang masuk ke sana adalah mikrofon laptop saya gitu. Jadi pastikan ngecek di sana apakah sudah benar pilihan mikrofonnya. Kalau misalnya kalian menggunakan mikrofon tambahan, misalnya seperti saya pakai mikrofon tambahan. Jadi saya pastikan di sana pilihan mikrofonnya sudah benar. Jadi jangan sampai saya menggunakan mikrofon tapi ternyata yang masuk itu adalah suara laptop saya sebenarnya. Jadi pada saat saya menghadap ke belakang, suara saya sama aja ngilang gitu. Jadi sempatkan untuk ngecek di sana. Begitu ya.
Kemudian dari segi teknis, saya suka teknis kalian sudah banyak memperhatikan faktor safety-nya, terutama untuk pose-pose yin. Kalian banyak memberikan opsi supaya orang bisa menahan posenya dengan cukup nyaman. Tadi Nadra sudah memberikan catatan untuk beberapa posenya, jadi saya tidak tambahkan lagi biar nggak mengulang. Untuk tadi yang pose seal yang dibawakan Mbak Jenny, karena saya tadi nggak ngelihat pas diberikan opsi. Pada saat seal untuk mengurangi pressure pada lower back, menggunakan bantal atau guling di bawah perut itu mengurangi memang. Karena saya tadi tidak melihat bentuk pas Mbak Jenny tadi taruh bantalnya, saya nggak ngelihat. Pada saat kita melakukan seal, pressure pada lower back itu akan berkurang kalau kita tambahkan bantal atau guling di bawah perut. Karena punggung kita jadinya tidak terlalu melengkung, punggung kita lebih terangkat. Jadi untuk mengurangi, meletakkan bantal atau guling atau selimut di bawah perut itu mengurangi tekanan di punggung bawah. Kalau tidak ada props, tinggal turunkan lagi balik ke posisi sphinx. Dan untuk ibu hamil, posisi dengan bantal di bawah, di area perut bawah itu lebih safe. Karena kan sphinx mereka nggak mungkin lakukan ibu hamil. Perutnya akan ketekan. Tapi seal dengan ditopang guling di area perut untuk menopang kehamilannya itu relatif aman. Karena saya beberapa kali berikan untuk ibu hamil biasanya. Kemudian untuk yang sequence, jadi apapun yang sequence yang kalian dapatkan selama Titi Yin ini, karena mungkin itu adalah sesuatu yang baru yang belum banyak dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak ikut Titi Yin gitu kan. Jadi nggak apa-apa, seperti tadi Nadra bilang, lakukan perlahan, fokus di gerakan dulu. Biarkan orang terbiasa dengan gerakannya dulu. Nafas belakangan aja tambahkan. Pada saat orang sudah terbiasa dengan gerakannya, silahkan mereka berikan saja bernafas dulu secara alami, enaknya mereka bagaimana. Nanti setelah itu baru kalau sudah dapat feel-nya, bergeraknya kayaknya sudah enak, baru tambahkan faktor nafas di sana. Dan untuk mengirit waktu, pada saat kita mencontohkan sequence dari salah satu yang flow ini, kalau sequence-nya agak panjang itu kan butuh waktu lama kan biasanya. Jadi boleh contohkan sekali. Kalau seperti tadi Golden Seed gitu, itu kan sequence-nya sebenarnya tidak terlalu complicated kan ya dibandingkan sequence yang lain. Jadi boleh sambil lakukan sama-sama gitu, sambil melatih gerakannya. Kan misalnya seperti Resi tadi di awal kan berikan contoh, jadi itu bisa sambil lakukan sama-sama, tangannya bawa ke sini, sesuaikan kakinya. Jadi mereka sambil melakukan, sambil melihat, dan kita juga bisa menghemat waktu gitu. Dan pada saat berikutnya tinggal diberikan instruksi lagi, diulang. Karena kan kalau jeda lama, badan kan keburu dingin kan biasanya. Karena kan orang nunggu lama gitu kan, badan kita sudah cenderung menjadi lebih dingin. Jadi lebih baik sambil lakukan, kemudian tinggal dipelankan lebih detail untuk sequence yang tidak terlalu kompleks. Tapi kalau sequence-nya butuh seperti misalnya Flying Dragon yang ada posisi Belly of the Dragon atau Wild Thing yang mana itu risky bagi bahu, itu sempatkan untuk breakdown posenya.